Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan membahas tentang fitur-fitur yang bisa kita temukan dan manfaatkan ketika membaca dan berinteraksi dengan sebuah kitab di Maktabah Syamilah. Pertama, kita mulai tentu dengan menemukan buku yang kita ingin buka, bisa dengan mengklik gambar ini secara langsung atau mengklik gambar buku ini. Dan ini sudah kita sebutkan di salah satu video kita yang lalu. Cara menemukan kitabnya ada dua. Pertama dengan menggunakan metode majmu'at, artinya kita cari secara manual di mana di kelompok apa kitab yang kita ingin baca. Maka di akidah, tafsir, ulumul Quran dan seterusnya kita klik ini, kemudian temukan menurut apa yang kita inginkan. Tapi cara yang sebenarnya yang lebih tepat untuk ini, apalagi kalau kita sudah tahu persis judul buku dari buku yang kita inginkan, maka gunakan ini tasfiyah dan ketikkan judul bukunya. Misalnya kita ingin membaca Fathul Bari. Nah, maka semua buku yang ada di Maktabah Syamilah yang menggunakan kata Fathul Bari semua akan ditampilkan di sini. Ini kelebihan dari menggunakan metode yang kedua ini, tasfiyah. Maka tinggal kita bandingkan Fathul Bari yang mana yang kita inginkan. Misalnya yang kita inginkan adalah Fathul Bari Ibnu Hajar. Dan kalaupun seandainya misalnya di antara nama-nama buku yang kita cari, misalnya selain Fathul Bari, kita menemukan beberapa buku yang namanya sangat mirip dan kita tidak yakin mana yang saya maksud, apakah kitab karya fulan atau karya yang lainnya, bisa kita langsung lihat ke bagian bawah ini. Siapa penulisnya, penerbitnya siapa, dan seterusnya. Jadi dengan menyorot ini, mengklik satu kali, maka bisa terlihat informasi di sini untuk memastikan bahwa buku tersebut adalah buku yang kita inginkan. Kita klik dua kali untuk membuka. Saya akan menjelaskan beberapa fitur. Tentu tidak semuanya, fitur-fitur yang kita hanya akan menyebutkan tentang yang sering kita butuhkan ketika membaca atau berinteraksi dengan kitab yang ada di hadapan kita ini. Pertama, di sisi kanan ini adalah semacam daftar isi, atau lebih tepatnya daftar isi dari buku yang ada yang sedang kita buka. Dan ketika dia berjilid-jilid, maka yang tampil juga berjilid-jilid seperti ini. Setiap satu jilid mengandung sekian pembahasan dan seterusnya. Kemudian dilompat ke sisi ke kiri atau ke arah kiri, atau sebelum itu kalau kita ingin mau fokus membaca dan ingin agar daftar isinya ini tidak ditampilkan, maka cukup klik ini supaya kita juga bisa fokus membaca, dan kliknya kembali untuk mengulangi. Kemudian kita lompat ke mesin ini, adalah untuk mesin pencarian. Dan ketika kita membuka buku dan menekan tombol pencarian, di antara hal yang ditawarkan Maktabah Syamilah adalah dia langsung menawarkan kita pada kitab yang sedang kita buka. Jadi seandainya kita ingin mencari sesuatu di kitab ini, kita tekan ini dan kita sudah terarahkan untuk mencentang judul kitab tersebut, dan tinggal kita menuliskan apa yang kita cari di kitab ini. Kemudian ini adalah tombol navigasi untuk berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Kalau ini adalah ke halaman sebelumnya, satu halaman ke halaman sebelumnya, ini pindah ke halaman berikutnya. Adapun ini adalah pindah ke awal kitab. Misalnya kita sementara di tengah kitab, maka ini langsung sampai ke halaman pertama. Sebaliknya ini adalah langsung pindah ke halaman yang terakhir. Kemudian di sisi lanjut ke sisi kiri, di sini ada tarjemah. Terjemah ini fungsinya adalah untuk mengetahui biografi, sebagaimana namanya, terjemah biografi dari tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab. Dan ini bisa langsung kita gunakan meskipun kita sementara membaca sebuah kitab. Saya sebutkan sebagai contoh, misalnya kita buka kandungan salah satu kandungan dari kitab ini, misalnya kita pilih bagian ini. Kita dapati misalnya nama, misalnya akhbarana Hanzalah ibn Sufyan. Siapa Hanzalah bin Abi Sufyan? Bisa kita langsung sorot seperti ini dan kita klik terjemah, maka secara otomatis Maktabah Syamilah akan menampilkan kitab-kitab terjemah yang bisa kita rujuk tentang biografi tokoh yang bersangkutan. Tinggal kita mencari apakah nama tersebut sudah tepat, artinya karena bisa saja satu nama dimiliki oleh banyak tokoh, maka pastikan tokoh yang mana yang kita maksud. Yang jelas yang saya tekankan di sini adalah dengan menekan tombol terjemah tadi, maka kita akan diarahkan untuk bisa membaca biografinya, untuk mengenal tokoh tersebut sambil kita membaca. Dan jangan khawatir ketika kita pindah ke layar seperti ini, dengan sekedar menekan tombol silang ini kita bisa kembali. Dan jadi walaupun bahasanya di sini close, tutup, maksudnya close artinya bukan menutup semua pekerjaan kita, tetapi mirip fungsi back di aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kita bisa dengan mudah kembali ke layar ini. Jadi kita lagi temukan nama Nawawi, maka langsung tekan saja ini terjemah, maka muncul biografi Imam Nawawi. Berikutnya lanjut ke sebelah kiri. Di sini ada Naskhun Nas. Artinya ketika kita ingin mengcopy, menyalin teks yang ada di layar ini, kita bisa menekan Naskhun Nas. Ini mirip dengan melakukan Ctrl A. Sama saja sebenarnya, tapi dengan tombol ini maka akan lebih mudah. Dan
bisa juga dengan mengcopy sebagiannya saja, tapi sekali lagi tombol ini fokus untuk mengcopy satu layar ini secara penuh. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, tombol tentang identitas kitab ini. Ini utamanya dibutuhkan ketika kita ingin melakukan pengutipan, maka kita sangat membutuhkan informasi ini secara lengkap. Di sini ada judul kitab, penulis, penerbit, kemudian jumlah volume atau jumlah juz, kemudian nama editor atau pentaklik dan lain sebagainya, tahqiq, taklik dan lain sebagainya. Semuanya ada di tombol ini. Kemudian di sisi kita pindah ke bawah, di bawah di sini ada tombol yang fungsinya adalah untuk merapikan kembali atau mengembalikan kesetelan awal daftar isi apabila sudah terbuka seperti ini. Karena kita terkadang membaca sampai misalnya kita melakukan pencarian di sini, kita ingin pindah ke halaman atas terlalu jauh, harus scrolling atas bawah, maka cukup tekan ini, maka semuanya akan rapi kembali. Kemudian di sini ada tempat pencarian. Tempat pencarian ini adalah tempat untuk melakukan pencarian khusus pada judul-judul subbahasa atau judul-judul bahasan yang ada di dalam kitab ini. Ya, misalnya di sini ada kata-kata awalul kitab atau qauluhu bismillahirrahmanirrahim, atau misalnya ini qauluhu babu idza uhsiral mu'tamir misalnya. Ketika kita menulis di sini bab idza uhsiral mu'tamir, maka yang dicari hanya judul-judul pembahasan ini, bukan kandungan dari bab-bab tersebut, bukan di teks dari buku ini, tetapi ini untuk menelusuri judul-judul bahasan yang ada di kitab ini. Ini tentu sangat dibutuhkan dan berbeda penggunaannya dengan pencarian terhadap kandungan dari teks, kandungan dari buku ini secara keseluruhan. Ini sangat dibutuhkan pada tempatnya. Setelah kita menuliskan judul yang kita inginkan, kita tekan tombol pencarian, sangat jelas. Yang di sebelah kiri ini adalah juz atau volume. Kemudian untuk berpindah cukup ketikkan juz berapa yang kita ingin berpindah. Kita berpindah ke sana, dan ini nomor halaman dari juz tersebut. Kemudian di sini khat syakal untuk menyembunyikan harokat-harokat atau syakal dari tulis teks yang sementara kita baca. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.